Ya, selamat malam ya. Hari ini kita akan memperdengarkan lagi ya. Kita akan mendengar lagi satu percakapan dari ulama muda dengan beberapa orang. Kiranya menjadi berkat. Gini kau, Pak, kamu ini kemana larinya, Pak? Topik kita itu, waduh, kok kamu ini gimana sih? Kok larinya ke Isa? Emang kapan gua melibatkan Isa, Pak? Yang gue bahas itu tentang Nabi lo dengan batu aswajat. Kan gitu, Pak. Halus lurus dong, jangan bengkok bangkak. Pak, Bismillah, kamu jangan kesana kemari loh. Lu pikir saya nggak tahu tujuan Isa datang ke dalam dunia kedua kali untuk berperang melawan Dajjal, untuk menghakimi manusia, sekaligus menghakimi manusia. Itu yang disebut kedatangan Isa. Ingat tuh, mengalahkan Dajjal dan menghakimi. Begitu. Membangkitkan orang mati dan menghakimi. Begitu. Kamu ngomong apa? Sudah jelas ayat itu, antikris itu adalah Kristen sendiri. Yang pertama, maksud atau makna dari antikris yang pertama adalah orang itu pengikut nabi palsu, sesuai dengan Matius 24 ayat 11 sampai 24. Berbicara soal nabi yang akan datang dan banyak orang yang mengikutinya. Nabi palsu itu adalah antikris dan juga umat dari nabi yang diikuti. Karena menolak Yesus sebagai Tuhan yang jadi manusia. Nah, itu yang disebut sebagai antikris, yaitu orang yang di luar kekristenan. Itu yang disebut antikris. Yang pertama, pengikut nabi palsu. Yang kedua dia disebut antikris. Nah, bagi orang yang tadinya percaya Yesus itu Tuhan dan kemudian meninggalkan Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan, dia juga termasuk orang yang antikris. Yohanes 6 ayat yang ke-70. Ya. Di Wahyu 22 ayat yang ke-8 ya, dikatakan bahwa yang tadinya namanya didaftar di dalam kerajaan sorga tapi sekarang sudah ditiadakan karena orang itu tidak percaya dan tidak mengikuti Yesus lagi dan tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Nah, apabila seseorang itu meninggalkan Kristus, namanya terhilang di buku kehidupan, itu yang pertama. Namanya terhilang dalam buku kehidupan dan orang itu akan menerima hukuman yang kekal. oke, yang kamu tahu itu apa soal batu hajar aswad itu? Ya, terangkan dulu. Kita kan menganggap kan batu hajar aswad itu adalah batu bersejarah saja. Itu kalau aku loh, tidak lebih daripada itu. Masalah itu saya tidak punya pengetahuan yang lain. Takutnya kan aku musyrik, soalnya musyrik itu bahaya itu kalau di Islam. Musyrik itu jaminannya kekal di neraka. Kita nggak 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 bisa menerangkan sesuatu itu tanpa berdasarkan ilmu. Kalau aku menerangkan berdasarkan ilmu, mau aku menerangkan sendiri tanpa ilmu yang benar, takutnya kita itu musyrik. Soalnya Ada dua prinsip nabi palsu. Yang pertama, nabi itu mengadakan tanda suatu mukjizat dalam ucapannya, tapi tidak diperlihatkan secara langsung. Nah, itu adalah ciri-ciri nabi palsu. Dan itu digenapi dengan nabi kalian sesuai dengan surat 6 ayat 37, surat 10 20, surat 10
ayat yang ke-20. Itu sudah digenapi oleh nabi kalian. Karena Muhammad itu utusannya Allah satu-satunya. Terdapat di dalam surah 22 ayat yang ke-53 sampai yang ke-53 dan surah Al-Jin atau 72 ayat 18 sampai ke-23. Nah, itu adalah ciri-ciri nabi-nabi palsu, ya. Ya, setahu saya kiblat atau batu aswajat itu tempat kalian berkunjung, ya, berkunjung untuk tolong susun dulu, atau terusnya gimana? Teruskan. Jadi kita pun bisa mencerna apa yang kamu katakan. ya, maaf tadi terganggu sama kawannya, terputus hubungan. Ya, pengetahuan saya tentang kiblat atau batu aswajat yang kalian celup-celup cium-cium itu ada dua. Satu kamu dipanggil oleh batu untuk berkiblat, itu yang pertama, dan yang kedua adalah tempat pengangkatan kamu sebagai imam atau ustadz atau apa aja lah, ustadz, ulama, apa segala macam, naik haji, ya, kamu bersaksi kepada batu, ya kan? Nah, terus pertanyaannya adalah, ketika kamu pergi ke Ka'bah, kiblat, batu, apa yang kalian lakukan? Saya akan supaya kamu mudah mengerti ya pertanyaan ini. Kami ke gereja, kami itu melakukan doa memuji Tuhan. Nah, kalau kamu pergi ke batu, apakah kalian melakukan doa atau apa aja yang dikatakan sholawat atau syafaat? Coba kamu baca dalilnya di dalam Bible, siapakah antikris sebenarnya. Itu kan ada ayatnya, bukannya nggak ada. Atau perlu saya kutip. Jadi biar kamu ketahuan siapa antikris sebenarnya. Gitu. Haji itu hanya sunnah. Kamu makna sunnah tahu nggak? Sunnah itu tidak wajib. Kita itu kalau kita melakukan sunnah itu kan artinya kan kita kalau melakukan itu mendapat pahala. Kalau tidak berhaji ya tidak apa-apa, itu namanya hukum sunnah. Jadi tidak wajib, hanya yang mampu, maksudnya yang mampu dalam segi ilmu, yang mampu dalam segi biaya. Nah, itu. Selamat pagi semuanya. Ada yang bisa berdialog dengan diriku? Antikris itu ya di kau sendiri, Bu Jamalia. Antikris itu, kesimpulan dari antikris itu adalah orang yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu tahu arti Kristus itu? Kristus itu artinya Tuhan. Tuhan telah datang sebagai manusia, kamu sangkali. Kamu bilang, Yesus itu cuma manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Kamu menyangkali semua apa yang tertulis di Alkitab yang mengatakan firman atau Allah itu telah menjadi manusia. Itulah kamu. Dan Muhammad, dia adalah pemimpin terbesar anti-Kristus itu. Dialah yang menyatakan, telah kafirlah orang yang menyatakan Isa itu adalah Tuhan, sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu adalah kita, Tuhan itu Esa. Iya kan? Kelihatannya berseri-seri. Ayo, ada apa? Kamu kelihatannya suaramu ceria, macam kamu itu hidup seperti di surga saja kamu semalam. Halo Roja, Ibu Jamalia di mana? Uti, mana pergi kamu, Uti?
semalam hidup seperti di surga ya? Uti, panggilan buat Uti. Oh, Uti, panggilan buat kamu, Uti. Betul lah. Cuma jawab betul atau tidak. Semalam kamu hidup seperti di surga ya.